Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-66 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, rasanya saya belum puas untuk melanjutkan sesi ini dengan isu pergulaan juga. Pada sesi sebelumnya, secara khusus saya mengungkapkan pentingnya R&D dalam bidang pergulaan yang dilihat sebagai suatu investasi. Bapak Ibu sekalian, di lapangan sekarang ini sudah berkembang inovasi-inovasi yang dikerjakan oleh para petani, para pengrajin gula merah yang terbuat dari nira sawit. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupanya masyarakat tradisional, katakanlah para petani, para pengrajin, telah menemukan bukan hanya pohon kelapa, bukan hanya nipah, bukan hanya aren yang bisa diambil niranya, disadap niranya untuk dijadikan gula. Pohon sawit pun bisa. Sawit yang mana? Ini yang menarik nih. Sawit yang akan diremajakan. Jadi, pohon sawit yang akan diremajakan didorong oleh traktor katakanlah. Dia tumbang tapi tidak rata dengan tanah. Kemudian dipotong ujungnya, disadap, diambil niranya. Tiap hari bisa diambil nira, menurut keterangan yang saya dapat, bisa sampai 20 liter. Dan lama penyadapan ini bisa sampai 1 bulan. Hitung, ya secara kasar, kalau misalnya nira sawit ini dicampur dengan nira tebu atau nira-nira yang lain sesuai dengan sifat intrinsik tropika yang mana kita punya banyak jenis palma, banyak jenis tanaman yang bisa menghasilkan gula, maka kita tidak akan lagi menjadi tempat yang kekurangan gula, bahkan kita bisa menyamai atau bahkan lebih banyak produksi gula kita dari Thailand atau dari Brazil. Artinya apa? Kita bisa menembus batas-batas yang selama ini mengkungkung kita. Menjadi negara importir terbesar dunia, katakanlah dalam bidang pergulaan, padahal kita punya potensi. Potensi terbesar dalam peremajaan kelapa sawit. Singkat cerita, peremajaan kelapa sawit tidak lagi memerlukan dukungan-dukungan pemerintah untuk para petaninya. Karena niranya bisa dimanfaatkan menjadi gula. Apa kuncinya? Kembali lagi, kuncinya adalah R&D, Research and Development. Bagaimana mengelola institusi Research and Development ini? Berapa investasi yang diperlukan? Apa yang dihasilkan? Bagaimana linknya dengan industri nanti? Saya pikir model inilah yang perlu menjadi prioritas bagi Kementerian BUMN, katakanlah, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bappenas, ya, pemerintah daerah, ya, para pemikir-pemikir teknolog Indonesia, saya pikir banyak dihimpun. Ibaratnya seperti saya menghimpun semua sumber daya untuk mendapatkan informasi ikan kita di laut, fishery stock assessment. Ya, sekarang menghimpun semua potensi untuk menciptakan Indonesia sebagai penghasil gula terbesar dunia dengan memanfaatkan kelapa sawit, katakanlah. Nah,
Hal inilah yang saya istilahkan sebagai pemerdekaan. Mulai dari pemerdekaan berpikir, dan yang paling penting adalah melihat R&D sebagai investasi. Inilah solusi ke depan dalam semua bidang, bukan hanya pergulaan. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.